Hi, welcome back to the show. Apa kabar millennials? Kali ini masih di Sweet Talk, masih barengan sama gue Ditan Sudiro. Dan gue gak sendirian, gue bakal ngobrol-ngobrol. Kayak malam ini bakal seru banget. Karena ini depan gue sudah ada rekan gue Arifin Putra. Apa kabar Bung Arifin? Tos dulu biar gak selek. Oh, tos atau salam. Oh, ini salaman. Nyampe, tos. Oh, tos. Siap. Oke. Lu ternyata beda ya. Kalau kayak sebelum Gimana? take lu Kenapa? ngobrolnya beda. Gantengan ya? Tapi setelah itu pas ngomong sama millennials lu agak lebih bermartabat gitu ngomongnya. Oh iyalah, gila lu harus dikasih lihat lah. Kalau gue agak lebih bermartabak ngomongnya. Yoi, Iya. kita 11-12 loh. Kalau sama millennials kita harus memperlihatkan yang lebih bener lah. Tunggu. Lu masih milenial atau enggak? Did you know bahwa millennials itu, kita millennials bro. Millennials itu dari umur 82 apa 84 gitu. Oh iya masih milenial. Iya, jadi usia yang lu 33 ya? Iya. Ya 3, lu 32. Usia yang lu 87 kan? Lu 86. 86. Oh, oke. Jadi usia yang lo lahir nggak ada gadget terus lo megang gadget itu disebut millennials. Lu masih ngalamin ini nggak dulu? Apaan? Di misalnya di mobil atau bis atau apapun itu, yang kalau pas lagi jalan gitu, lu bengong aja. Bengong Oh aja. iya, nggak ada. Yang lu nggak ngapa-ngapain, lu cuma lihat aja gitu. Masih ngalamin nggak? Masih. Kalau sekarang Iya. lu perhatiin deh, lu Enggak. biasanya nggak bisa lama-lama bengong kan? Dikit-dikit. Paling mata sakit nih bentar, tapi abis itu megang HP Iya, lagi. megang HP Ada lagi. aja yang dikerjain, baca lah, Iya. Itu lihat, dia. denger lagu lah, ganti lagu lah. Heeh. Ada aja, Mas. Lu juga gitu kan? Iya. Dulu kadang-kadang gue kangen gitu. Iya. Kalau Kangen bisa siapa? tuh, kangen bengong. Kangen bengong. Oke, anyway, hampir lupa. Iya. Jadi millennials, bentar. Kita lanjut Oh lagi. ya siap. Jadi ini berdasarkan data dari BPI. Badan Perfilman Yes, Indonesia. Badan Perfilman Indonesia ini di sepanjang tahun 2018 kemarin millennials, jumlah film bioskop yang berhasil diproduksi lokal ya, itu hampir menyentuh 200 judul. Sedangkan di tahun 2017 itu jumlah produksinya cuma sekitar 143 judul, naik sekitar 25% berarti. Ada angka spesifiknya nggak? Ada 143. Enggak, yang hampir 200. Hampir menyentuh 200 judul. Oke, baik. Dibuletin aja, Bro. Siap. Nah, ini perkembangannya emang sangat pesat dari segi jumlah penonton juga ya kan, layar bioskop, bukan layar yang lain juga semakin banyak, lonjakannya signifikan. Dan seperti pada tahun 2017 itu sudah sukses mencatatkan 42,65 juta penonton. Dan di 2018 dan sepanjang 2018 ini jumlah penontonnya hampir dikali 2. Banyak ya? Oke, hebat. Banyak loh. Luar biasa. Banyak pertengahan tahun 2018 42 juta juga, baru setengahnya. Oke, Hebat loh. Ini kan luar biasa. dunia persilatan film Indonesia semakin meningkat, semakin banyak. Terkait sama lo, ini jumlah film ditawarin ke lo sendiri banyak gak sih? Ya beberapa tahun ini. Bentar. Sebelum kita mulai, lu udah sempet jelasin ke millennials BP itu apa nggak? Udah tadi gue udah bilang Badan Perfilman Indonesia. Ya oke. Pertanyaan ke millennials, kalian bisa jawab di Instastory atau apapun itu. Kalian tahu nggak Badan Perfilman Indonesia itu apa? Jadi Badan Perfilman Indonesia itu pada dasarnya kumpulan semua asosiasi dari masing-masing pekerja film. Jadi kan ada misalnya sound engineer, ada editor, ada penulis skenario, ada aktor, apa Organisasi segala. gitu ya. Jadi ini perkumpulan dari semua asosiasi itu. Paguyuban. Gitu. Paguyuban. Nah itu At least. Badan Perfilman Indonesia. Gitu. Yoi, datanya dari mereka. Yoi. Nah, Bukan dari Backcraft. bukan. Gue ngambilnya dari gue. Mereka ngambil teman-teman gue. Sekarang pariwisata researcher-nya. dan ekonomi kreatif ya. Backcraft, Badan Ekonomi. Enggak, itu kan Backcraft udah bubar. Oh, beda lagi ya? Iya. Oke, nah ini dilihat dari sekian banyak produksi film tiap tahun yang makin naik. Kalau lo sendiri tawaran main film tuh makin banyak gak sih? Gue nggak ngitung sih. Gue nggak pakai clicker. Iya gitu gak? Makin sih. banyak gak semakin kesini produksinya? Iya sih, karena maksudnya tapi gini, tergantung kita semuanya tergantung branding sendiri ya. Kalau sebagai aktor ya, maunya kemana? Karena kalau misalnya ibaratnya gue buka pintu gue bilang sinetron iya, film iya, semua iya, jadi itu mungkin tawarannya jauh lebih banyak ya. Karena kan stasiun TV aja 11, OTT nggak tahu tuh berapa. 11 ya sekarang? OTT-nya? Enggak, stasiun TV sekarang Stasiun TV 11, anyway. kurang lebih, gue nggak tahu. Terus? Ya, terus OTT, maksudnya streaming itu kan juga ada banyak beberapa banget tuh. juga. Kalau film ya seperti tadi lo bilang udah hampir 200 judul kan gitu. Kalau untuk tawaran sih ya
dia pasti naik. Cuman maksudnya kan tergantung juga arahnya kemana nih. Gitu. Kalau misalnya arahnya lebih ke misalnya film-film yang Indonesia banget atau misalnya lebih tentang sejarah Indonesia di masa lampau gitu kan, ya muka-muka kayak gue nggak bakal laku kecuali ada Belanda kecuali ada Londo. Belandanya, ada POC-nya gitu. Menir mas. Iya. Tapi meningkat ya memang ya. Ya pasti meningkat sih. Tapi ternyata yang menarik juga adalah kadang-kadang gue dapet tawaran. Terus tawarannya tuh misalnya untuk drama gitu kan. Tapi mereka sendiri tuh ibaratnya kayak bilang, tapi Mas Arifin gak main drama ya? Dia mainnya cuman action doang ya gitu ya. Terus gue bingung. Ya kan kalau aktor apa aja juga harus bisa gitu kan. Sama kayak lu kayak MC kan. Ibaratnya kayak orang nanya. Iya. MC kawinan juga bisa. Iya makanya kayak dia kayaknya kawinan gak mau ya si Ditan itu ya gitu kan. Kayaknya maunya cuman yang over apa expo gitu ya. Kan lu juga bingung kan ya. Gue kan MC apa aja juga bisa. Justru kawinan gue mau gitu kan. Oh enak kalau kawinan lu ngomong bentar makan. Ngomong bentar makan. Iya. Temen gue juga MC, dia juga bilang paling enak emang kawinan gitu. Biasanya template udah ikutin template. Betul, aja udah gitu. Jangan keluar batas. Ngomongnya itu aja. Dan lu kan pada dasarnya ibaratnya cuman pagar bagus aja kan. Ibaratnya cuman yang penting kan ya itunya bride and groomnya kan. Betul. Gitu. Kalau kita ngomongin dikit tentang MC wedding, itu yang penting adalah seremonialnya. Nah, itu dia. Seremonialnya. Ya makanya ikutin template kan. Udah ada semua udah diatur, kita ikutin doang. Jadi tawaran sih meningkat, cuman ya sekali lagi tergantung sih mereka nyarinya apa. Tadi kan lo sempat ngomong tergantung branding lo sebagai aktor sendiri. Iya. Bisa dijelasin lebih lanjut branding lo sendiri apa nih? Oke, jadi ada branding sama network. Sebenarnya network. Sebenarnya network sih paling kuat. Ya jadi di semua industri sih kurang lebih sama ya, maksudnya branding dan networking gitu. Ya betapa rajinnya lo untuk bertemu dengan orang-orang dan kayaknya di setiap industri pasti tatap muka itu ternyata penting. Betul. Karena zaman sekarang kan dengan sosmed dan lain-lain kita kayak overload informasi gitu kan. Termasuk overload untuk overload informasi lah pada dasarnya. Jadi kalau nggak tatap muka cepet lupa. Betul. Cepet inget, cepet lupa. Gitu kan? Betul. Jadi emang harus sering tatap muka gitu. Maksudnya datang ke event lah apa gitu. Nah kalau networking bener. Ya networking. Nah kalau misalnya branding itu pada dasarnya ya dari semua ya, dari gimana pas kita networking seperti apa, kita tatap mukanya, gimana kita cara ngomong sama orang, terus juga di sosial media pastinya. Lu kan aktif di sosmed. Jadi kalau sebelum gue ikut acara ini, gue stalking Ditan. Terus gue cek, loh kok terakhir posting 2013 nih. Ini kita lagi ngomongin lo, bukan ngomongin gitu. Gue. Itu lagi nonton bola Liverpool. Iya gue tahu Liverpool tuh. Ada 2 video. Hafal gitu. Ya di sosmed juga sama ya pada dasarnya juga setiap statement yang lu bikin memang di muka umum itu juga bagian dari branding lu kan. Kalau gue mau bilang istilah kerennya ya, istilah kerennya a gentleman going on an adventure. Asik. Jadi bisa pakai jas, tapi pada saat yang sama bisa masuk hutan juga. Oh gitu. Oke. Jadi kan itu udah ada beberapa adjektif yang sesuai dengan itu, kata sifat yang misalnya kayak ya adventurous, bisa disesuaikan lah ya manly misalnya gitu kan, tapi juga elegan, laki gitu. Banget ya. Iya deh, manly. Tapi lo kan oke, lo punya branding kayak gitu, tapi menurut lo kenapa orang tadi yang lo bilang Arifin kan maunya action doang, nggak mau drama, kok bisa terjadi kayak gitu sih? Sekali lagi itu juga dari tatap mukanya itu, cepat ingat cepat lupa. Nah misalnya nih ada produser sama sutradara lagi nyari pemain gitu ya, terus dia bilang misalnya tiba-tiba nama gue muncul gitu ya, Arifin. Oh iya ya, dia pasti inget film yang diingat adalah Berandal dari 2. Dia ingetnya itu udah. Jadi pasti dia Arifin sama dengan action gitu. Trademarknya itulah ya. Dan tergantung juga kan dia datang ke premier film apa aja, dia nonton film Indonesia apa aja gitu. Mungkin dia nggak nonton film-film gue yang lain, dia ingetnya itu tok udah gitu. Kecapnya itu aja ya. Jadi rata-rata tawaran yang gue dapet, feeling gue nanti lu akan nanya juga ke arah sini adalah ya yang mukanya agak
apa sih Indo Eropa atau Indo Yes. luar lah gitu ya. Ah. Ada Indo-Indonya, sama mungkin yang muka agak tegas gitu ya. Iya. Terus ternyata banyak orang bilang ya juga looknya look kaya gitu. Oh oke, Jadi elegan. ada yang bilang nggak cocok miskin gitu ya. Tapi gue bilang ya nggak apa, kan bisa dibikin kelihatan miskin toh. Bisa. Lu mau gue tanning hitam gitu kan, mau gue kelihatan bener-bener ya pokoknya ya kampung banget bisa. Mau Gitu. juga. Ayo gitu kan. Tinggal diarahin ke sana gitu. Iya. Oke, ini anyway juga kalau tadi banyak tawaran yang datang ke lo. Nah, Gimana sih cara amin. lo? Ya. Amin. Ya. Gimana sih cara lo memilih? Oke, gue mau main yang ini nih. Gue yang ini aja deh. Apakah dari karakternya? Apakah dari rumah produksinya? Dari penulisnya? Dari naskahnya? Gini Kak, maksudnya jadi karena kan pasti tawaran yang masuk lumayan gitu ya. Jadi pasti ada sistem filternya. Salah satunya misalnya film ini apa nih? Film komersil atau film independen? Film Oke. yang lebih ke arah ya bisa dibilang Idealis. art film idealis Iya. gitu ya. Kalau misalnya idealis, gue nggak terlalu perhatiin ini PH yang besar atau kecil gitu. Yang penting ceritanya, menarik atau enggak gitu, memikat atau enggak gitu. Tapi kalau misalnya dari awal udah ketahuan ini emang film komersil, ya pasti mau nggak mau harus diperhatiin PH-nya siapa, nanti dia promosinya seperti apa. Kan maksudnya emang pasti udah ketahuan lah dari track recordnya selama ini promosinya tuh gencar atau enggak gitu. Karena kalau film komersil kan ya ujung-ujungnya yang pengen kita capai adalah film ini berhasil gitu. Dan ditambah kalau sebagai aktor kan lucunya adalah lo ibaratnya menjadi muka dari film ini. Tapi kalau dilihat lagi sebenarnya pengaruh lo terhadap sukses tidak suksesnya film ini sangat kecil. Menurut lo ya? Iya, Oh gitu ya? sangat kecil. Karena pada dasarnya ya tugas lo sebagai aktor sebenarnya cuman memerankan peran sesuai dengan Naskah, arahan. naskah, sesuai naskah gitu kan. Dan yang penting lu memerankan peran lu doing justice for the script gitu. Jadi pada dasarnya yang penting memerankan perannya ya sesuai dengan kodratnya ibaratnya gitu Tinggal kan. dijalanin aja gitu Ya. ya. Kalau keren banget atau enggak ya itu nanti urusan FFI dan lain-lain gitu ya. Oke. Itu award gitu, tapi itu bonus. Itu Tapi bonus. sebenarnya sebagai aktor tugas utama lo adalah ya mainin peran, dah gitu. Nah, tapi kalau untuk promosi sudah terbukti jumlah followers dan lain-lain itu sebenarnya Tunggu. Jadi lo bilang bahwa Oke. aktor itu tidak terlalu tidak terlalu apa namanya ya? enggak berpengaruh. Berpengaruhnya dikit menurut lo? Enggak, gini. Berpengaruh terhadap suksesnya film karena emang mereka dijadiin muka dari, Iya. atau ibarat the face of the movie. Tapi di balik layar pengaruh mereka terhadap itu sangat kecil. Jadi misalnya oke. kayak lu mempromosikan. Tapi kan yang membuat strategi promosinya bukan lo. Atau bukan gua gitu. Sebagai aktor bukan gue yang bikin strategi promosinya. Bukan gue yang menentukan target audiensnya siapa. Bukan gue yang bilang kita roadshow-nya ke kota apa aja. Itu bukan gue. Itu ada orang lain yang melakukan itu. Tapi ya sering sekali emang orang stigmanya adalah film ini sukses tidak sukses berdasarkan aktornya gitu. Iya menurut gue gitu sih. Cuman menurut lo Tidak. datang dari seorang aktor. Oke, kita ngomongin tentang promosi yang bagus menurut lo seperti apa sih? Tim promo yang bagus tuh kayak gimana? Kalau promosi yang bagus adalah know your audience. Karena maksudnya gini deh, semua perusahaan besar, semua perusahaan konsumen besar, apapun itu, sebelum mereka menjual sebuah produk, ya maksudnya basicnya adalah harus tahu dulu emang audience kita siapa. Ya. Mereka tinggalnya di mana, daya belinya berapa, kebiasaan mereka apa, emang ada berapa sih orangnya. Consumer habit lah ya. Iya, maksudnya ada surveinya kan. Nah kita nggak ada survei, nggak ada datanya. Jadi kadang-kadang juga kita misalnya bikin iklan nih, bikin promosi, ya bisa bikin blue ocean tactic, di mana maksudnya pada dasarnya Blue Ocean. semuanya deh, pokoknya flood the market dengan marketing dari film ini gitu ya. Tapi kebanyakan juga push marketing gitu. Tapi Push marketing. Iya benar. ya push marketing kan, Dipaksain. jarang banget pull marketing gitu. Jadi lebih push gitu, push the demand gitu. Tapi sering banget ya ibaratnya membabi buta kemana-mana. Tapi nggak targeted gitu, nggak targeted. Terlalu blue ya Ocean. Ya blue banget. Gitu. Tapi misalnya kayak ya udah Surabaya, Bandung, Jakarta, wah hajar semua gitu ya. Tapi nggak pernah yang benar-benar
kayaknya film ini cocok banget buat orang Sunda. Kayaknya kita harus Jawa Barat pokoknya nih. kuatin banget Jawa Barat nih gitu ya. Bandung nih, kita pokoknya harus membanjiri Bandung gitu misalnya. Nggak pernah kayak gitu. Pasti selalu kemana-mana. Melebar ya. Melebar kemana-mana. Oke, ngomong-ngomong tentang production house, lu pernah ini gak sih ngerasa di PHP in production house? Oh pernah. Pernah. Ya? Pernah. Gue nggak akan bilang untuk produk apa. Iya, maksudnya tapi lo diapain? Gue pernah denger yang judulnya pas jadi udah produksi, taunya judulnya beda banget. Oh itu enggak sih. Pas tayang gitu. Itu parah sih. Ada yang kayak gitu. Nah, kalau lu kurang lebih kayak apa tuh? Tadi kan lo bilang lo milih PH-nya juga gitu kan. Iya, jadi pernah udah ngomong sama sutradaranya, udah oke dengan ceritanya. Terus tiba-tiba diburu-buruin gitu ya. Oke, ini gimana nih untuk nego harga gitu kan. Udah terus kita loh, ini kayaknya skenario aja belum jadi gitu kan. Langsung nego. Kok udah langsung nego harga gitu kan. Enggak, soalnya kita minggu depan kita udah mau preskon gitu kan. Oke, loh, ini skenario ini emang tayangnya mau kapan, syuting kapan gitu. Iya, syuting tahun depan, cuman ini kan akhir tahun nih. Tapi akhir tahun ini pokoknya kita mau preskon aja dulu gitu kan. Oke. Terus akhirnya udah. Kalau gue ngerti preskon pra produksi lah gitu. ya. Padahal skenario aja belum jadi gitu kan. Jadi oke, agak-agak jaib nih. Ya udah. Oke, sip. Terus ya udah ikutin preskon. Terus kita taunya pokoknya sebulan lagi setelah itu ya udah mulai persiapan, mulai syuting gitu kan. Sehari sebelum mulai persiapan kita tetap pikir tetap jadi nih gitu ya. Ternyata pas kita nanya enggak nih, mundur. Di pending. Tapi kita udah tolak proyek lain. Wah. Ya udah, jadi panik dah. Terus mundurnya enggak kan? Mundur aja terus sampai sekarang. Sampai sekarang masih mundur. Iya, saya ngerti yang kayak gitu tuh. Baik. Iya, itu di break aja terus. Di pending untuk waktu tak ditentukan gitu. Ya. Tapi anyway, lo kalau di lokasi syuting gitu ngisi-ngisi waktu kosong biasanya ngapain? Kalau sekarang sih bengong. Enggak. Bengong. Kalau maunya. Main enggak, HP. Kalau sekarang gue lagi kuliah. Jadi kebanyakan dengan urusan kuliah sih. Tapi kuliah di lokasi itu sangat tidak menyenangkan sih. Karena lu nggak ada privacy. Semacam UT gitu ya, universitas terbuka gitu ya, semacam seperti itu ya. Online iya UT kayak iya. gitu. Oh itu UT. Universitas terbuka. Oh baik. Modelnya online. Halo UT gitu. Yoi, nama orang UT Rusanaya lah. Iya. Ya jadi online. Jadi semuanya bisa dikerjain sih dari jauh, dari laptop. Cuman kayak ya masalahnya karena di lokasi. Terus kan di lokasi ya pada dasarnya tempatnya sangat kecil ya. Iya. Jadi kemanapun lu pergi pasti ada orang dan maksudnya baik, tapi bro, lagi ngapain bro? Gitu kan? Lagi sekolah. Lagi kuliah. Kuliah apaan bro? Wah, seru nih kayak cerita-cerita dong. Gimana? Gue nggak selesai. Tapi anyway lo ngambil apa? Ini lo nanya beneran atau lo lagi bercanda nih? Beneran. Business management. Business management S2. S1. S1 belum pernah S1. Soalnya abis sama. Diploma. Wih, luar biasa. Diploma aja belum kok. Belum. Iya. Saya diploma saja. Wah, Anda di atas saya. Wah, masa mudanya sibuk banget ini kayaknya. Enggak, karena abis lulus sekolah, abis itu ya udah keasikan kerja. Jadi nggak pernah kuliah. Dan selalu merasa nggak bakal bisa deh. Maksudnya waktunya nggak ada gitu kan. Tapi akhirnya sekarang berhasil dipaksa sama teman-teman dan keluarga. Coba deh, Vin, coba. Iya, ya udah deh, gue coba deh 1 semester gitu ya. Kalau gue nggak bisa, gue give up ya gitu kan. Ya udah coba aja dulu. Ternyata pas gue cobain susah sih. Enjoy. Tapi bisa enjoy. Gitu. Susah ya? Gue jadi banyak belajar. Lu pikir gue push marketing dan pull marketing dan blue ocean gue tahu dari mana? Tadi agak unik sih, ini orang marketing banget. Itu semester kemarin. Semester kemarin ya. Oh keren. Jadi mengisi kesibukan dengan sekolah saat ini ya. Iya. Akhirnya menambah ilmu karena kan kayaknya nambah ilmu itu nggak pernah ada salahnya kan? Oh nggak ada yang salah kok dalam dunia ini. Iya. Yang salah hanya waktu. Loh, momennya nggak pas jadi salah. Waktu kita disuruh. Udah nggak usah dilihat, nggak usah dianggap. Jadi gimana? Coba dilanjutkan. Itu diingetin doang bahwa kita mau take a break dan jangan kemana-mana buat millennials karena abis ini gue bakal bahas juga. Jadi si Arifin ini kan tadi sempat cerita nggak sempat menyelesaikan sekolahnya, dia sibuk banget. Nanti kita bahas kesibukan dia setelah yang satu ini ya. Jangan kemana-mana, masih barengan sama Ditan Sudiro dan Arifin Putra.